Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan membacakan makalah pengadaan barang jasa. Saya atas nama Christopher Borora dengan NIM 2020-052-017. Saya akan membacakan metode penyedia dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, metode penyedia adalah cara untuk memperoleh penyediaan barang dan jasa dari pelaku usaha. Keuntungan metode penyedia adalah barang yang digunakan sesuai dengan keinginan. Suatu pekerjaan konstruksi cepat dilaksanakan. Yang ketiga, mendapatkan kontraktor yang berkualitas. Pada bagian menimbang, B Perpres 16 2018 ditegaskan bahwa Perpres nomor 16 tahun 2018 diharapkan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dalam dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah pada laman lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah (LKPP), perubahan pada Perpres 16 tahun 2018 berupa perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa pemerintah ini meliputi: pertama, barang; yang kedua, pekerjaan konstruksi; yang ketiga, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Langkah-langkah utama yang diikuti dalam metode penyedia: pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas: yang pertama, purchasing; yang kedua, pengadaan langsung; yang ketiga, penunjukan langsung; yang keempat, tender cepat; dan yang kelima, tender. Purchasing dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pelaksanaan purchasing wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200 juta. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam keadaan tertentu dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Yang ketiga, lanjutan langkah-langkah diikuti dalam metode penyedia. Pertama, kriteria keadaan tertentu itu meliputi: pertama, penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden. Yang kedua, barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara, meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, atau barang atau jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan. Yang kelima, keempat, barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Yang berikutnya, lanjutan langkah-langkah dalam metode penyedia. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam keadaan tertentu dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Kriteria keadaan tertentu itu meliputi: satu, penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang didirikan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Yang kedua, barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara, meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, atau barang atau jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan. Yang keempat, barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Metode pemilihan dari pasal 38 nomor 12 tahun 2021, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Ada pula metode pemilihan penyedia jasa konsultasi. Seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta. Adapun penunjukan langsung, adapun pengadaan langsung. Sekian dan terima kasih.